Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Oke, kali ini saya akan membuat pelajaran bahasa Jepang bab 15. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahasa Jepang bab 14 tentang perubahan bentuk kata kerja, bentuk te, tarunai. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara mengubah kata kerja bentuk mas ke bentuk te, tarunai. Sekarang kita akan membuat pola kalimat atau bungket tentang memberikan izin, menggunakan atau melakukan sesuatu di sesuatu tempat. Pola kalimat bungkainya kayak gini. Doshi teke moides, bentuk kata kerja bentuk T baru disambung dengan moides, oke? Contohnya seperti boleh merokok di sini, boleh menggunakan pulpen, boleh menggunakan pisau gitu. Boleh berbicara dengan bahasa Indonesia, boleh berbicara dengan bahasa Jepang. Contohnya, koko de tabako sutemoides, gitu. Koko de partikel untuk kata kerja aktif. Gitu. Baru kemudian sute itu diambil dari kata kerja suimas menghisap. Kalau rokok tabako itu bahasa Indonesianya rokok. Jadi dirangkai menjadi kalimat koko de tabako sute moides. Boleh merokok di sini gitu. Kemudian koko ni suate moides, boleh duduk di sini. Ini biasanya di lobi-lobi, biasanya kalau di tempat tertentu pasti ditulis boleh merokok di sini. Boleh duduk di sini. Koko ni suate moides. Partikel ini kata tunjuk untuk partikel untuk suatu kata kerja yang mempunyai arah, seperti membuang sampah ke tempat sampah. Gomi bako ni gomi o sutemas, membuang sampah di tempat sampah. Itu mempunyai arah, tujuan akhir gitu. Kemudian ini biasanya ditulis di taman, di museum. Boleh mengambil foto, sasin o tote moides, gitu. Bentuk T moides, sasin o torimas kan, bentuk T-nya tote, sasin o tote moides, boleh mengambil foto gitu. Kalau tidak boleh sasin o tote wa ikimasen, itu ya. Oh ya. Kalau tidak boleh sasin o tote wa ikimasen gitu. Kemudian contoh berikutnya, boleh menulis dengan pulpen. Boru pendek kaite moides, boleh menulis dengan pulpen. Kemudian boleh berbicara dengan bahasa Indonesia. Ini biasanya kalau kita jisuse ketemu dengan sensei orang Jepang, Nihonjin kan, kan biasanya orang Jepang kan tidak mengerti bahasa Indonesia. Ada juga yang mengerti. Biasanya kalau di Indonesia otomatis mereka sedikit tahu gitu. Indonesia gode hanaste moides, boleh berbicara dengan bahasa Indonesia atau boleh berkata dengan bahasa Indonesia. Indonesia gode itte moides gitu. Kemudian itu tentang kata kerja bentuk T kemudian disambung dengan moides, artinya boleh gitu. Kemudian kita lanjut pertanyaan, bolehkah? Ini bertanya di suatu tempat, kemungkinan kita tidak tahu di situ boleh merokok kah, boleh mengambil foto kah. Oke, kita akan membuat pola kalimat untuk bertanya bolehkah gitu. Rumusnya gini, doshi bentuk T moides ka, hanya menambahkan k itu kata tanya. Oke, bagaimana contohnya gitu. Koko de tabako sutte moides ka, bolehkah merokok di sini gitu. Kalau boleh, hai koko de tabako sutte moides. Kalau boleh, kalau tidak, iye
koko de tabako sutte wa ikemasen. Tidak boleh merokok di sini. Kemudian contoh berikutnya, koko kita bertanya di mana, di lobi biasanya, entah di situ ada tempat duduk kan yang kosong, kita bertanya, koko nih suate moe desu ka, apakah boleh duduk di sini. Gitu. Kemudian contoh yang berikutnya, ini biasanya di kelas di ruangan kantor gitu. Contohnya, koko de goang o tabette moe desu ka, apakah boleh makan nasi di sini, apakah boleh makan di sini gitu. Kemudian contoh berikutnya, apakah boleh masuk ke sini. Biasanya ini ada suatu ruangan yang tidak boleh dimasuki. Jadi sebaiknya kita bertanya, teman-teman, cara membuat pola kalimatnya, koko ni haitte moe desu ka. Kan kita melewati suatu ruangan, itu kan harus pakai ni. Kalau masuk ni gitu. Kan satu arah. Kemudian kita lanjut pola kalimat ketiga, yaitu doshi teke wa ikemasen. Doshi kata kerja bentuk te, wa ikemasen kata kerja bentuk te, wa ikemasen. Artinya tidak boleh. Oke, kita buat contohnya, contoh kalimat untuk kata kerja bentuk te, wa ikemasen. Contohnya, sasin o totte moe desu ka. Ini kan bertanya, apakah boleh mengambil foto di sini? Apakah boleh mengambil foto? Kalau ini kan jawabannya pasti negatif, karena pola kalimatnya bentuk negatif. Gitu. Jawabannya, ye, sasin o totte wa ikemasen. Tidak boleh mengambil foto. Kemudian, boru pendek. Kaitte moe desu ka. Ini biasanya pada saat waktu ujian biasanya kalau kami di pelatihan tidak boleh menggunakan pulpen, harus menggunakan pensil. Jadi jawabannya, tadi kan pertanyaan koko, boru pendek kaitte moe desu ka, apakah boleh menulis menggunakan pulpen. Jadi jawabannya, iye, boru pendek kaitte wa ikemasen. Tidak boleh menulis menggunakan pulpen. Kemudian, Indonesia gode hanaste moe desu ka, apakah boleh berbicara dengan bahasa Indonesia. Iye, Indonesia gode hanaste wa ikemasen. Gitu. Tidak boleh berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Ini kalau biasanya waktu ujian kan kita biasanya dilarang untuk melihat buku catatan atau kamus atau apa. Apakah boleh melihat buku catatan? Noto o mitte moe desu ka. Jawabannya, apakah boleh melihat buku catatan? Jawabannya, ye, noto o mitte wa ikemasen. Itu mitte, bukan double T ya. Noto o mitte wa ikemasen. Tidak boleh melihat buku catatan. Oke, kita lanjut ke pola kalimat berikutnya. Ini di bab 15 ada 5 pola kalimat. 4 pola kalimat. Di sini bentuk te imas, artinya sedang menggunakan, sedang memakai, sedang titik-titik gitu. Rumusnya doshi te bentuk te imas, sedang. Contohnya, Tanaka-san wa megane o kakete imasu. Saudara Tanaka sedang memakai kacamata. Gitu. Ini suatu kondisi yang menggunakan suatu benda. Mari-san wa sukato o haite imasu. Hakimas, untuk menggunakan celana rok pakai hakimas. Jadi bentuk T-nya haite imasu. Mari-san wa sukato o haite imasu. Saudara Mari sedang memakai rok. Baru kemudian sedang menanyakan, sedang tinggal di mana? Doko ni sunde imasu ka? Gitu.
sedang tinggal di mana gitu. Itu kata tanya untuk teimas. Baru kemudian contoh yang keempat, Agus sang wa mo kekong si teimas ka bukan. Agus sang wa mo kekong si teimas. Saudara Agus sudah menikah. Watashi wa Tori sang o shiteimasu. Saya mengenal saudara Tori. Oke. Itu untuk pola kalimat teimas untuk menggunakan alat. Oke, sekian teman-teman untuk pelajaran bab 15. Hanya sedikit tadi bentuk di sini pola kalimatnya hanya bentuk temoides, baru kata tanya untuk temoides, kemudian tewai kemaseng artinya tidak boleh, kemudian teimas. Oke. Mungkin teman-teman bisa membuat contoh sendiri di rumah atau di mana saja dengan menggunakan rumus yang saya berikan tadi. Sangat mudah kok, hanya bentuk T. Kalau teman-teman sudah menguasai bentuk perubahan kata kerja di bab 14, mungkin di sini akan lebih mudah karena saya bilang seperti yang saya bilang sebelumnya. Untuk belajar bahasa Jepang itu tidak boleh melangkah-langkahi bab karena per bab itu mempunyai fungsi dan arti tersendiri. Jadi untuk mempelajarinya kita harus bersabar agar memahami step by step dalam belajar bahasa Jepang. Oke, sekian pelajaran hari ini. Semoga konten ini bermanfaat, pelajaran di video ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, bagikan teman-teman kalian agar saya dapat lebih semangat dan lebih kreatif lagi dalam membuat konten bahasa Jepang. Bye.